Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Dewan Guru serta CGP Angkatan 11 yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1 pembukaan, 2 materi, 3 tanya jawab, 4 kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indri Maya Lestari SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu Guru juga sudah bisa menyempatkan waktu dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kegiatan pembelajaran guru penggerak. Dan menurut saya ini sangat penting disampaikan karena apa yang saya dapatkan di guru penggerak di pembelajaran di modul budaya positif ini sangat luar biasa terhadap anak kita, tentunya di kelas kita, dan pada saat bagaimana kita menemukan sebuah permasalahan di ruang kelas. Pengertian apa itu budaya positif ya? Nilai-nilai kebajikan diyakini sehingga terbentuk menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, gitu ya. Dimana tujuannya adalah agar murid berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Itu adalah tujuan daripada diciptakannya budaya positif ini. Kemudian ada konsep inti di sini ya. Konsep intinya apa? Perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, kemudian peran kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep intinya, nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa. Nah, kemudian paradigma, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Tujuan utamanya tidak lain adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah tahu profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Nah, iya, 1 takwa, iya, kemudian kedua, iya, ketiga, Bergotong royong, iya, betul, mandiri, kreatif, dan bersama kritis, gitu ya. Kemudian di sini ada berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi berdiferensiasi itu melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak bisa kita samakan si A mau begini, mungkin seperti Bu Uwi sekarang di kelasnya menemukan siswa baru yang luar biasa, pasti akan mendapatkan penanganan khusus, tidak bisa disamaratakan, betul. Maka akan terciptalah nanti tujuan utama kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, betul. Untuk selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Ada yang lama, ada yang baru. Nah, yang lama itu seperti apa?
dalam pembelajaran sehingga guru yang aktif atau disebut dengan teacher center. Dugikan kan capeknya bunya, leres tebu karena tidak berfokus atau tidak student center, bukan anak yang aktif, malah kebanyakan kita. Karena kalau zaman dulu sistem mengajar kita dipayun urang ngablang-blang nerangkeun. Tapi kalau sekarang bagaimana kita memberikan pancingan yang luar biasa terhadap anak sehingga anak bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa berpikir kritis, bernalar kritis, akhirnya terciptalah siswa aktif dalam menemukan pembelajaran yang bermakna bagi dirinya sendiri sehingga lebih aktif atau disebut dengan student center. Itu adalah harapan kita ya Bapak Ibu. Anak-anak yang aktif, anak-anak yang menggali potensinya, kita sebagai guru hanya bisa memfasilitasinya. Kemudian yang kedua, kebutuhan murid itu dianggap sama semuanya. Padahal berbeda pastinya setiap kepala. Jangankan begitu, di antara kita ada 10 aja, Bapak kepala sekolah mungkin berbeda ya Pak, cara bertemu dengan saya seperti apa, bertemu dengan yang lainnya seperti apa. Itu harus bisa membedakan. Dan bagaimana cara kita mengetahui supaya kita kebutuhan murid tidak kita samakan? Kita melakukan apa di awal? Betul, terima kasih Pak Sofianto. Jadi kita melakukan asesmen awal. Kita banyak sekarang asesmen ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan, ya Pak Sofi. Kemudian lagi apa? Di situ kesenangannya apa, hobinya apa, itu juga nantinya sehingga kita bisa mengkotak-kotakan. Oh, yang hobinya nyanyi ke sini, sehingga tercipta paduan suara yang kita harapkan, Bu. Seperti itu. Dimulai dari asesmen tadi. Kemudian kalau di yang sekarang paradigma baru itu kan kebutuhannya berbeda-beda karena setelah adanya asesmen tadi, dan juga diharapkan kerjasamanya dan setiap guru untuk menyampaikan itu diestafetkan kayak Ibu Dwi, Ibu Yaya, Bu, anak ini yang ini kekurangannya di sini, dan alhamdulillah ya di sekolah kita itu sudah berjalan gitu ya Pak Sofi. Seperti itu, alhamdulillah. Kemudian dapat warisan. Iya, betul. Mudah-mudahan warisannya bagus semua ya Bu, gitu. Sehingga guru di atasnya itu bisa mengetahui si A itu seperti ini, sehingga nanti akan mendapatkan pelayanan terbaik dari gurunya. Kemudian perilaku itu sebagai sesuatu kesalahan. Kalau itu di paradigma lama, coba kita cek paradigma barunya. Setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi si A melakukan ini menurut dia tujuannya ini gitu. Mungkin iya, Bapak Ibu pasti pernah mengalami di kelasnya masing-masing. Anak kok gini banget ya? Tanpa kita itu bertanya dulu, apa sih kamu melakukan ini sebetulnya? Padahal ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Betul. Kemudian paradigma lama yang lainnya adalah guru bisa jadi kendali untuk muridnya. Itu dulu. Kalau sekarang kita tidak bisa lagi mengendalikan gitu. Si anaknya nurut dengan apa yang kita mau, itu nggak bisa kalau zaman sekarang paradigma baru. Yaitu setiap orang hanya dirinya yang bisa mengontrol dirinya. Begitu ya. Kemudian paradigma yang lama selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Jadi dia harus merasa menang terus tuh, gimana caranya supaya yang lain kalah gitu. Ya. Tetapi kalau di paradigma baru model berpikir menang-menang. Jadi menang semuanya. Mungkin di sini model berpikir menang kalah itu pada saat memberikan kita reward atau memberikan label bahwa anak ini juara 1, juara 2, itu juga mungkin masuk ke dalam menang kalah. Makanya dari itu di kurikulum Merdeka tidak ada yang disebut dengan menang dan kalah.
gitu. Jadi yang hanya adalah apa Bu? Menang-menang gitu. Iya gitu Bu. Tetap anak itu luar biasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Begitu ya. Baik, silakan Pak Sofi. Gepet-gepet lagi. Iya, kenapa ya itu teh? Untuk selanjutnya adalah ada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau X itu biasanya dari mana datangnya? Iya, dari luar. Kalau in itu dari dalam. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian motivasi intrinsiknya apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti itu, ya. Untuk selanjutnya kita lihat lagi, di sini ada penumbuhan motivasi dapat dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sudah ini ya, mengenal kalau hukuman itu, konsekuensi, dan restitusi itu apa pastinya ya. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Misalkan anak tidak datang tidak tepat waktu. Iya. Kalau zaman dulu masih ada yang suka menghukum di luar, berdiri di lapangan atau hormat kemana? Ke tiang bendera, atau juga nyuci kamar mandi, atau juga ada yang berdiri sambil jalan sendiri. Seperti itu. Itu adalah hukuman ya. Fisik dan psikis bersifat satu arah, tanpa apa Bu? Tanpa diketahui si anak itu kenapa datang terlambat. Jadi berarti kita cari tahu nanti kita posisinya di mana selama ini. Kemudian ada konsekuensi ya, penumbuhan motivasi dapat dilakukan dengan cara konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Nah, itu adalah konsekuensi. Dan ada yang ketiga, namanya restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, sepertinya penumbuhan motivasi yang dapat kita lakukan, harusnya kita tidak memilih dengan hukuman, kita tidak lagi memilih dengan konsekuensi, tapi kita memilih lebih kepada dengan restitusi. Begitu. Karena poin terbaik ada di restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga pada saat kalau melalui restitusi ini, pada saat anak melakukan kesalahan itu, dia itu menyadari kesalahan sendiri dan berusaha dari dalam dirinya ingin melakukan perbaikan, bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Seperti itu. Itu yang restitusi dan itu pasti harapan kita tentunya. Untuk selanjutnya, ada juga penghargaan juga hukuman. Nih, penghargaan juga hukuman. Alficon atau apa ini? Bayrus 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut
kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebetulnya pada saat dia belajar menemukan jati dirinya sampai dia bisa, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Bukan berarti kita dengan diberikan imbalan, iming-iming. Justru dengan begitu anak akan melakukan hal baik karena ada iming-iming, bukan karena atas dasar dari dirinya. Seperti itu. Kemudian kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu yang disampaikan oleh kon ya. Iya. Kemudian selanjutnya, nah, penghargaan itu efektif jika apa? Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi orang teh melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu hal baik itu karena nggak ada duit, cenah. Ayah, ada nggak sih di kelas bapak ibu yang seperti itu? Mungkin diberi jajan misalkan. Ternyata menurut kita ini ya baik ya, ternyata itu tidak ya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Iya, betul, gitu ya. Itu ya yang iya. Kemudian reward-rewardnya, reward ke gurunya boleh nggak gitu? Itu tergantung kebijakan kepala sekolah ya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa apa bu? Ini sok ayahnya di kelas teh tuh gerak jika si A misalkan dibanding-banding itu ternyata sakit banget bapak ibu. Iya, sakitnya tuh di sini kalau kata anak-anak sekarang. Jadi secara tidak langsung kita sudah menjatuhkan mental anak tersebut dan dia tidak mau lagi berdiri, tidak mau lagi bangun untuk bisa lebih baik karena gurunya sudah menjatuhkannya. Jadi pada saat kita di ruang kelas, usahakan kita memperlakukan anak-anak semuanya sama. Tidak berkata yang kamu mah di kamar teh gitu wae. Tak, itu bahasa-bahasa yang seperti itu dan itu sulit ya untuk kita. Iya, itu tuh meluncur begitu saja Bapak Ibu. Ya kan? Meluncur begitu saja dari mulut kita. Tapi insya Allah setelah ini nanti mudah-mudahan akan memberikan dampak baik setelah adanya diseminasi ini ya. Kemudian maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kesal amat. Bisa saja setelah kejadian di kelas yang kita khawatirkan adalah kejadian di luar kelas. Gitu, itu yang kita khawatirkan ya. Kemudian, jika kita seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Cenah ieu mah hareupeun anak we cenah kitu. Buktinya ya, memang iya di kita pada saat kita pergi misalkan keluar sebentar saja di ruang kelas gaduh. Berarti yang terjadi dengan kita dan anak sekarang belum terjadi kesadaran di dalam dirinya. Dan itu adalah tugas kita lumayan berat untuk bisa menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab akan dirinya. Dia rela melakukan kebaikan karena dirinya, bukan karena orang lain.
menciptakan kecemasan. Jadi aduh kumaha ieu gitu ya. Tapi di satu sisi baik juga gitu untuk memotivasi gitu. Kalau tidak ada motivasi ya kan, mungkin nanti tidak akan ada apa? Tidak akan ada tidak termotivasi. Tapi tidak dengan ini yang penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Pak Sofi ada masukan mungkin di ini atau ada tanggapan? Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul itu. Betul, betul ya. Jadi kalaupun harus memberikan penghargaan, usahakan tidak secara verbal. Jadi ini yang sering muncul begitu saja karena secara verbal, secara kata-kata langsung. Jadi kalau mau memberikan penghargaan, misalnya itu bagus, gimana itu sebutnya bagus. Tapi ya cukuplah dengan istilahnya karena kalah enggak di depan anak-anak, karena yang lain itu memberikan timbul kecemburuan ya atau misalkan kalau untuk tangan kita kalau mau verbal pun harus semuanya gitu. Tapi tidak menyebutkan inisial, makanya ada istilah begini. Kalau dulu itu mengerjakan soal itu menggunakan, kalau di kelas atas itu saya sudah terbiasa menggunakan nama absen. Saya nggak mau lihat nama gitu. Kenapa? Kalau mau lihat nama, nah seperti di lomba sekarang itu nggak boleh pakai nama identitas sekolah ya. Iya. Karena kadang-kadang timbul ada perasaan apa ya? Gitu. Kalau mau Nanti si dewan jurinya mungkin akan berpihak. nah seperti itu. Ya, Ya. boleh ya. Iya. Boleh Kalau instansi tidak ada nomor. nah ini pun sama, mana kita istilahnya melakukan itu pun sama sih sebetulnya. Jadi penghargaan verbal itu memang menciptakan kecemasan yang Terima kasih ya Pak Sofi. Jadi menimbulkan kecemasan itu memang betul ya, betul sekali. Pada saat ada peserta didik kita yang mendapatkan nilai terbaik misalkan, itu mungkin secara langsung saja, tidak secara dibicarakan secara luas, secara umum. Anak-anak beri tepuk tangan untuk ini gitu. Iya, tapi lebih ke pada saat kita memberikan reward tepuk tangan, baik anak-anak luar biasa, kalian hari ini semangatnya keren semuanya, padahal ada yang keren misalkan menurut kita, ada yang tidak berhasil karena ada yang apa gitu, nilainya juga ada yang di bawah, tapi tepuk tangan untuk kalian hari ini, untuk semuanya hari ini gitu. Jadi untuk semua diajak bahwa mereka diberikan penghargaan secara keseluruhan, yang mana teh sudah melakukan itu dengan baik seperti itu ya. Selanjutnya, nah, posisi kontrol apakah aku katanya nih ya. Nih aku itu ada posisi kontrol apa? Nih, coba Bu, kita lihat ke sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah itu? Ayolah, lakukan ini demi ibu, bapak ya. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Untuk poin pertama, coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu penghubungkah, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk semuanya kan? Berarti sudah memahami ya. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Iya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, apa rencanamu untuknya ya? Manajer biasanya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan ini demi ibu, teman. Jadi kita ngobrol seperti dengan teman ya. Kemudian kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pintar. Tidak akan mendapatkan nilai. Itu maksudnya
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Aku nauncing. Nah ini peraturan kelas itu atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Yo. Jadi itu kalau kita membuat peraturan kelas. Iya, betul Pak Agung. Tidak mau diatur gitu ya. Yang kalau keyakinan kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Kesepakatan kelas atau diyakini bersama oleh guru yang dan murid selama proses pembelajaran. Jadi kalau peraturan biasanya dilakukan oleh siapa Bu? Dibuat nanti kadang-kadang oleh gurunya sendiri. Sepihak, satu arah, seperti itu, ya. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, anak-anak silakan mengeluarkan pendapatnya. Mereka mau menuliskan apa saja, tempelkan di payung. Setelah itu, guru menyaring. Kalau misalkan dari semua tulisan anak-anak itu sama, bisa diambil yang mewakilinya saja, seperti itu, ya. Itu kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu ada 6 ya Pak Sofi. Kemudian yang pertama yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit kata agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Di sini Bapak Ibu, jadi dibuat dalam pernyataan positif. Kalau peraturan biasanya kalimatnya seperti apa? Ya, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Jangan tidur di dalam kelas misalkan. Terus apa lagi Bu? Buanglah tidak boleh mencoret-coret dinding atau meja. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berkata kasar. Nah sekarang dari kata-kata itu kita ubah. Yang tadinya negatif kita ubah menjadi positif. Bagaimana kalimatnya? Tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Atau kalau misalkan tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tepat waktu, iya luar biasa. Terus kalau misalkan tidak boleh mencuri barang orang lain, berarti kalimat positifnya adalah jujur. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat ibu yang sudah luar biasa. Keren ya? Kenapa? Iya, institusi. Iya, ya. Jadi semua warga sekolah atau kelas, ya, dilibatkan ya Bapak Ibu. Tidak boleh ibu kumaha terbiasa nyerat misalkan ya di kelas 1. Ayah nanti terbiasa nyerat. Boleh berkata-kata. Dia menurut kamu apa sih nak yang nggak boleh dilakukan gitu. Jadi dia mengungkapkan pendapatnya melalui lisan. Atau kalau misalkan anak ini nggak mau ngomong juga, nggak bisa nulis juga, bisa melalui gambar. Kalau misalkan dia hobinya menggambar. Jadi banyak cara ya Bapak Ibu supaya anak didik kita tetap terlibat di dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi jangan sampai dianggap si eta mah mau ngasih pendapat lah eta mah. Jangan dianggap wah eta mah Bu. Kita tidak boleh begitu gitu ya. Kita sebagai guru harus betul-betul melayani semuanya, menampung aspirasi mereka semuanya seperti itu. Ya, jangan dianggap anak itu tidak berkemampuan ya. Dan sampailah kita, iya, ada Rais ya Bu. Rais itu juga membutuhkan
Iya. Pengertiannya apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tuh. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapannya Ibu. Yang pertama, kita harus apa? Validasi apa menstabilkan dulu? Distabilkan dulu. Iya, jadi adanya di bawah dulu Bu kita, ya. Setelah distabilkan, maka kita apa? Divalidasi. Apa tindakan yang sudah dia lakukan? Kemudian setelah itu baru menanyakan keyakinan. Ada nih anak misalkan kejadian si A itu dia misalkan mengejek temennya, dia mendapatkan nilai 100, temennya dapat 60. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu mah dapat nilainya 60, makanya belajar. Gimana orang nggak belajar misalkan begitu. Nah itu ada masalah seperti itu. Berarti si guru kan si ini tuh nangis yang geledek tuh, ngehing-hing nangis. Kumaha si ibu guru ada yang ngasih tahu tuh sama gurunya bahwa ada si B nangis karena si A ini mengejek karena nilainya kecil, si B nilainya tinggi. Pada saat si ibu tidak langsung nemuin si A, tetapi si ibu nemuin yang nangis terlebih dahulu. Nah, kenapa kamu nangis? Itu Ibu, teman itu si itu tadi ngejek aku. Dia ngasih aku, katanya nilai aku kecil. Baik, tapi nggak apa-apa, nanti berarti kamu harus lanjut lagi belajarnya. Nanti kamu si A akan Ibu bicara nanti sama si A begitu ya. Barulah kita menemui si A. Nah, si A ini kita panggil. Nanti Ibu tunggu kamu di kantor ya, gitu. Panggil ke kantor. Setelah sampai di kantor, ditanyakan dulu tuh, menstabilkan. Mukanya si guru harus bagaimana? Senyum. Harus senyum, nggak boleh kasar ya. Walaupun kita dalam keadaan dalam hati memang luar biasa kesal, tapi guru tidak boleh marah pada saat menstabilkan peserta didik yang melakukan kesalahan. Iya, Rais, anak ibu saya, gitu. Ada hal seperti itu, ya. Oke, nah setelah distabilkan, nah kamu hari ini happy, gitu. Happy, gitu. Iya, pantasan ya terlihat dari kamu yang ceria hari ini, misalkan begitu. Iya, itu menstabilkan dulu. Setelah distabilkan, baru divalidasi tindakannya. Tadi ada teman kamu datang ke ibu. Si katanya kamu tadi bikin nangis temennya. Kenapa? Gitu. Terus kata si itu, saya senang aja Bu, dia kan nilainya kecil, aku kan besar Bu, gitu. Oh, kamu senang ya kalau teman kamu itu dapat nilai kecil itu kamu gede, terus kamu bangga ya? Iya Bu, kamu bangga boleh dengan apa yang sudah kamu capai, tapi kamu tidak boleh menyakiti teman kamu, gitu. Ya, seperti itu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu apa, Pak Sofi? Kemudian diyakini ya. Kemudian kita apa? Tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Seperti apa? Kalimatnya seperti ini. Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas tidak menghargai orang lain Bu. Oh iya.
sudah menyadarinya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada si A, si B, karena saya tadi sudah melakukan kesalahan, dan saya akan apa? Akan membuat apa? Kesepakatan atau bukan kesepakatan, keyakinan ulang. Jadi di apa itu namanya Pak Sofi? Dikuatkan kembali. Apakah keyakinan ini harus dilanjutkan? Gitu ya Pak Sofi? Ini bagaimana ini disepakati lagi keyakinan kelas ini? Gitu. Ditanyakan lagi kepada anak-anak kita di ruang kelas setelah kita menanyakan atau menyelesaikan masalah dengan si A tersebut. Seperti itu ya tahapan restitusi. Tapi teman-teman saya yang setelah mengikuti guru penggerak dan setelah mengetahui begitu hebatnya tahap restitusi ini, Bapak Ibu, mereka tidak lagi marah, mereka tidak lagi, betul-betul mereka bisa mengontrol emosi. Dan mudah-mudahan kita setelah di seminar ini ada yang bisa kita perbaiki ya, tentunya Bapak Ibu. Kemudian, nah, membuat stabilitas identitas. Kalimat-kalimatnya contohnya seperti apa? Tadi mungkin Ibu Yayat juga sempat pengen tahu ya, kalimatnya seperti apa sih? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, Mak, gitu. Jadi kalimat-kalimatnya contohnya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata-kata bijak. Betul, Ibu, luar biasa. Ibu atau Bapak juga pernah kok melakukan itu. Hanya saja, iya, begitu. Setelah begitu deh, ditambahin kata-kata selanjutnya. Kemudian tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa kecewa dan marah seperti itu ya. Itu untuk menstabilkan identitas. Bagaimana tahapan untuk memvalidasi tindakan yang salah? Kalimatnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Begitu ya Pak Sofi? Kemudian yang keduanya, padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Jadi ada lagi yang lebih parah, gitu, betul. Kemudian kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi seperti kasus yang tadi disampaikan oleh saya, itu si A ini dia bangga karena dia mendapatkan nilai besar. Jadi pengen memotivasi sebetulnya ke temannya, makanya kamu tuh diajar supaya dapat nilai kayak saya, begitu. Padahal setiap anak kemampuannya berbeda. Si A nggak cukup dengan ngapalin semalam langsung nilai baik, si B mah semalam nggak bisa gitu, makanya nilainya di bawah. Kemudian kamu melakukan ini karena mempertahankan yang penting bagi kamu. Jadi seperti di kelas kita ya, di ruang-ruang kelas kita Bu Ais, ada si A, si B, itu juga dia kalau menonjol, kalau apa dia mempertahankan dirinya, ternyata ya melindungi dirinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah iya betul Ibu. Nah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, intrinsik itu apa Bapak Ibu? Intrinsik itu dari dalam diri. Iya, betul sekali. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, nah? Kalau ternyata ada di sana, berarti dia harus mengingat, selain bukan cuma mengingat, tapi dia juga harus tahu bahwa keyakinan kelas yang mana yang sudah dia lakukan atau dia langgar. Nah, apabila di pas semester pertama keyakinan kelasnya belum tercantum, misalkan ya Pak Sofi, itu bisa keyakinan kelasnya direvisi ulang setelah misalkan menemukan kasus baru, begitu ya.
Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kan ada gotong royong, nilai-nilai kebajikan, perbuatan-perbuatan baik gitu ya, seperti kerjasama, tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan lain-lainnya ya. Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu begini, gitu. Kamu ini seperti itu. Ya, seperti itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Luar biasa ya Bapak Ibu. Sampai saat ini kira-kira tentang diseminasi budaya positif ini ada nggak sih yang kira-kiranya Bapak Ibu tidak? Apa sih Bu Indri? Ada yang belum dipahami misalkan begitu? Sudah ada tidak? Setelah tadi mempelajari itu ada gambaran pastinya ya. Kemudian pemahaman apa yang sudah didapat dari kegiatan diseminasi ini? Silakan. Pemahaman yang saya sudah dapatkan setelah kita bersama-sama belajar mengenai diseminasi budaya positif, yaitu bahwa memang kita itu kepada peserta didik jangan sampai ketika anak melakukan kesalahan kita langsung menjudge anak itu salah, tapi harus menjelaskan dulu kenapa bisa seperti itu, ada alasan tersebut. Jadi kita itu harus si anak misalnya si anak, contoh di kelas saya kan tadi ada ya anak didik saya si A dan si B itu berantem, tapi seolah-olah yang dia yang duluan yang usul, tapi seolah-olah dia itu menjadi korban. Padahal setelah saya telusuri memang dia ternyata yang memicu terjadinya dia permasalahan ya. Jadi memang di sini memang ilmu yang didapat dari sini, jadi guru itu harus bisa mengkondisikan anak ketika dia sedang marah atau ketika dia sedang bahagia. Guru itu harus tahu bagaimana posisi sebagai pendidik seharusnya ya. Kemudian tadi kan biasanya di dalam tadi budaya positif kan dijelaskan dulu itu kita itu tentang mengenai peraturan kelas ya, sepertinya bahasa peraturan kelas itu kita harus taat gitu ya. Tapi setelah kita belajar yang barusan Bu Indri jelaskan, memang bahasanya itu memang harus keyakinan kelas, jadi diambil harus lebih positif, diambil dari siswanya kesepakatannya. Jadi apabila nanti siswanya melanggar, tinggal dikembalikan lagi, itu yang kamu buat, itu yang kamu langgar, apakah salah? Nah seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Ibu Tina yang sudah luar biasa menyampaikan ya. Jadi betul bahwa kita harus, karena sudah mengetahui segitiga restitusi itu luar biasa, insya Allah semuanya kita bisa melaksanakan itu. Dan tentunya kita harus bisa menstabilkan emosi guru juga ya. Kita terlebih dahulu yang harus distabilkan emosinya, penguasaan diri kita ya. Kemudian apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Dari yang tadi saya sampaikan mungkin silakan ada yang mau menyampaikan. Ibu Yaya. Kami sama Is. Itu mah. Ya, silakan Ibu Yaya. Sama Bu. Ya, saya Ibu. Terima kasih kepada Bu Indri yang telah memberikan kesempatan kepada saya ya. Tapi di sini memang saya ini sekarang jadi anak nakal ya. Karena ngantuk, kenapa banyak bicara melawan ngantuk begitu. Jadi sebenarnya jadi pemahaman itu kurang karena tidak fokus ya. Jadi tadi apa perbedaan hukuman? Kalau menurut Ibu saja seperti apa, nanti kita boleh yang lain nanti menambahkan. Jadi kalau hukuman itu kan apalagi sekarang itu sudah
tidak boleh dia di sekolah itu, kecuali ada namanya itu bukan hukuman tapi harus semacam memberi motivasi gitu ya. Nah, jadi kalau hukuman itu menjatuhkan minta anak, kemudian kadang kita itu seperti misalnya anak datang kesiangan langsung kita hukum ya, padahal kita belum tahu, harusnya ditanya dulu kenapa misalnya kamu datang terlambat. Setelah pernah melihat video dari Cina ya, anak itu satu kali datang ditanya kenapa itu sama kemudian dipukul tangannya, dia memberikan alasan. Keduanya datang dia terlambat dipukul lagi, tidak memberi hukuman. Ketiga datang itu setelah itu gurunya itu kalau guru itu kan walaupun kita itu kadang tegas ya kadang galak kepada kita kepada anak, intinya supaya anak itu berubah ya. Ketika itu dia ikuti anak itu kenapa setiap hari itu kesiangan ya, kemudian sama gurunya itu diikuti, ternyata dia itu ibunya itu sedang sakit di rumah sakit, dia mengurus anak gitu ya. Nah setelah itu jadi gurunya itu malah menangis, jadi dia kan sudah sedih, dia merasa bersalah ya. Jadi guru itu setelah ini jangan jangan langsung menghukum, jangan langsung ternyata setelah itu ibunya itu sedang sakit di rumah sakit, nah maka guru itu merasa bersalah karena dia itu seolah-olah anak itu udah di salah gitu ya. Nah jadi harus memberi kesempatannya untuk ke depannya ya, kalau yang sudah tadi untuk ke depan itu anak itu supaya mengungkapkan alasan. Beda lagi dengan misalnya anak itu memang malas itu boleh kita memberikan hukuman, tapi kalau sekarang itu kan misalnya anak itu disuruh menghafalkan doa ini jadi supaya hukuman itu yang positif ya. Kemudian tadi yang konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu kan misalnya anak itu sudah jelas melakukan kesalahan, maka bukan menghukum kalau konsekuensi itu. Jadi anak itu harus mempertanggungjawabkan kesalahan apa yang sudah dia perbuat, atau misalnya merugikan orang lain ya. Tadi kan contohnya menumpahkan minuman, kemudian mencoret-coret buku temannya ya harus diganggunya. Itu kalau konsekuensi. Kalau yang restitusi itu tadi kita itu harus segitiga restitusi. Jadi menyelesaikan masalah jadi supaya anak itu dia kan supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu mungkin, tapi mohon maaf. Luar biasa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tidak? Oh, ada, boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu telah memberikan waktu untuk pertanyaan. Pertanyaan saya itu mengenai restitusi. Kapan sih waktu terbaik kita sebagai guru itu untuk melakukan restitusi itu? Oke, baik. Iya, Waktu terima terbaik kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uwi. Waktu terbaik merestitusi itu kita lihat situasinya juga seperti apa. Ada yang harus kita lakukan tindakan saat itu, gitu. Ada juga yang bisa nanti, ya, gitu. Bagaimana situasi kondisi pada saat itu kejadian itu terjadi. Misalkan seperti halnya tadi di kelas saya ada satu anak yang memang itu kebetulan saya melihat banget kejadiannya gitu. Kan saya tanya dulu akhirnya kan, ini kenapa kan direstitusi pada saat itu. Kebetulan situasinya memang sudah tidak dalam kondisi belanja, gitu ya. Jadi ada yang harus diambil tindakan secepatnya, ada yang bisa nanti pada saat gitu. Iya, waktu luang kita kapan? Gitu. Jadi tergantung kepada situasi kita seperti apa. Apakah kejadian itu misalkan di ruang kelas dan memang itu membutuhkan penanganan saat itu, berarti anak harus direstitusi pada saat itu juga.
Dan tentunya sebelum kita itu ke anak, kita pengendalian kita yang harus betul-betul terjaga dengan baik begitu ya, termanage. Di rumah kesel sampai rumah sampai sekolah jangan gitu ya. Pokoknya anak senyum aja kalau udah ketemu sama anak-anak begitu ya. Begitu luar biasa ya. Pokoknya jadi dari kesimpulannya mungkin ya, kesimpulan dari kegiatan kata kali ini adalah kita harus memvalidasi dulu di mana ada kejadian itu, di mana kita harus memvalidasi, menstabilkan dulu emosi, kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Itu segitiga diskusi, dan itu tuh luar biasa banget kalau menurut saya pribadi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan hasil daripada diseminasi ini, walaupun bertahap, tidak pastinya tidak bisa langsung sekaligus, tapi insya Allah karena ini saya rasa ini terbaik sepertinya untuk anak tidak merasa dijatuhkan, anak tidak merasa dihukum padahal sebetulnya sedang ditanyakan mereka, tapi itu semuanya harus disadari oleh anak-anak itu sendiri, bukan dari kitanya, seperti itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan pastinya kita melaksanakan ini juga tidak bisa sendiri. Hanya misalkan Bu Uwi saja di kelas 1 itu juga tidak bisa, atau Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kebijakan tidak bisa juga sendirian Bapak Kepala Sekolah untuk menciptakan anak-anak yang luar biasa. Tetapi ada pada kita guru-guru hebat yang menjadi algojo, yang menjadi tolak disebutnya tuh, iya, garda paling depan memahami anak didik kita adalah kita. Bapak Kepala Sekolah itu tidak mengetahuinya, hanya memberikan kebijakan seperti ini, kita yang harus tahu situasi kondisi di lapangan. Dan insya Allah guru-guru Purwasari 2 luar biasa di bawah pimpinannya Bapak Memen, insya Allah Puri 2 walaupun personilnya sendiri, insya Allah bisa menciptakan anak-anak yang luar biasa. Terbukti di SMP kita anak-anaknya luar biasa juga, alhamdulillah. Sedikit mungkin penyampaian dari Bapak untuk saya. Kalau tadi mungkin sekarang sedikit saja dari Bapak. Baik Bapak dan Ibu peserta seminasi pada siang hari ini, alhamdulillah apa yang disampaikan sama kedua CGP ini ya, materi yang sama dengan format penyampaian yang berbeda ya, dengan skala yang berbeda ya, tapi akhirnya ketemu adalah ketemu pada tujuannya, yaitu diskusi ya. Jadi seorang guru bukan hanya kita pandai mengajar, membimbing ya pada anak, tapi tentu saja harus memposisikan anak, mempelajari karakter anak supaya anak lebih siap lagi untuk belajar. Secara materi, guru harus bisa menguasai materi dan tapi lebih menyiapkan materi sesuai dengan kemampuan anak. Diferensiasi. Bukan hanya itu saja, tapi secara fisik guru harus betul-betul mengetahui anak itu siap atau tidak belajar. Ketika anak tidak siap belajar karena salah hal, tentu saja guru tidak langsung menjustis anak itu tidak mau belajar. Tentu saja kita harus lebih memahami lagi latar belakang anak, sehingga anak pada akhirnya semua bisa mendapat pelajaran yang baik. Ya, tepuk tangan untuk guru. Terima kasih, materinya sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sekali lagi pada guru-guru hebat. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah berada
penghujung acara. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini memberikan ilmu untuk kita semua, pengalaman kita semua bagaimana cara